Jadi misalnya kita sholat menghadap Ka'bah, tetapi ketika kita tidak tahu esensi atau sesuatu yang ada di balik Ka'bah itu, maka yang terjadi adalah kita menyembah Ka'bah, kita menyembah batu, kita menyembah berhala. Seperti itu ya. Jadi itu mesti dilanjutkan. Mengapa? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama jasmani, kemudian rohani. Secara jasmani kita menghadap kepada sosok fisik. Misalnya ketika kita sholat, kita menghadap Ka'bah. Tetapi secara rohani itu akan berbeda. Dan lagi ya, ini yang paling penting. Jasmani dan rohani itu tidak bisa terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jomri Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi sedikit sekali tentang kiblat. Secara bahasa kiblat itu arah. Jadi yang dimaksud arah di sini adalah arah tujuan kita untuk beribadah. Misalnya ketika kita sholat, maka yang menjadi kiblat adalah Ka'bah. Itu secara jasmani ya. Secara jasmani kita menghadap ke Ka'bah. Akan tetapi jasmani itu mesti dilanjutkan, mesti diteruskan. Mengapa? Karena jika kiblat itu hanya sebatas pada sosok jasmani, sosok fisik, maka yang ada adalah kita menyembah berhala. Jadi misalnya kita sholat menghadap Ka'bah, tetapi ketika kita tidak tahu esensi atau sesuatu yang ada di balik Ka'bah itu, maka yang terjadi adalah kita menyembah Ka'bah, kita menyembah batu, kita menyembah berhala. Seperti itu ya. Jadi itu mesti dilanjutkan. Mengapa? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama jasmani, kemudian rohani. Secara jasmani kita menghadap kepada sosok fisik. Misalnya ketika kita sholat, kita menghadap Ka'bah. Tetapi secara rohani itu akan berbeda. Dan lagi ya, ini yang paling penting. Jasmani dan rohani itu tidak bisa terpisah. Tidak bisa dipisahkan. Misalnya kita manusia itu tidak bisa dipisahkan antara jasmani dan rohaninya. Walaupun itu sesuatu yang berbeda, tetapi itu menyatu menjadi satu kesatuan. Nah, begitu juga dengan kiblat. Kiblat itu mesti ada sosok zahir, sosok fisik, sosok jasmani yang ada di alam jasmani, sehingga ketika kita beribadah, kita menyembah, itu ada sosok yang menjadi titik ordinat, menjadi titik fokus. Tetapi di balik sosok itu mestinya ada rohani, yang itulah yang disebut sebagai kiblat rohani. Nah, jika di dalam kita bertarekat ya, dalam agama yang bermetodologi, itu kan ada istilahnya guru zahir dan guru rohani, guru jasmani dan guru rohani. Nah, itu mesti ada, karena jika yang kita tahu, yang kita pahami, yang selama ini kita kita kerjakan atau kita lakukan itu hanya memandang sebatas pada zahir, pada jasmani, pada fisik, sosok fisik, maka
kita tidak ubahnya dengan orang-orang terdahulu kaum jahiliyah itu yang menyembah berhala, menyembah batu dan lain sebagainya seperti itu. Maka disinilah pentingnya punya guru, pentingnya mempunyai kiblat rohani. Ya. Kemudian yang menunjukkan ya sebagai penunjuk yang memberikan petunjuk kepada manusia agar bisa menemukan kiblat rohani, menemukan jati diri rohani, itu adalah guru. Itulah wajibnya kita berguru. Maka tidak boleh asal ya, beragama itu tidak boleh asal. Mengapa? Karena beragama itu kan ibaratnya kita berjalan ya, berjalan melewati sesuatu yang yang asing. Kita tidak tahu jalannya, itu tidak tahu. Makanya kita memerlukan atau membutuhkan seorang guru, seorang guide. Jadi itu tidak lagi penting, tapi menjadi wajib ya. Berguru itu wajib. Dalam beragama, berguru itu wajib. Sepintar apapun, setinggi apapun derajatmu, sepintar apapun dirimu, atau sekaya apapun dirimu, itu wajib punya guru. Mengapa? Karena itu tadi, yang menjadi tujuan kita itu metafisik, tujuan kita itu rohani, maha rohani, malah bukan rohani, maha rohani, maha metafisik. Nah, itulah pentingnya guru ya, wajibnya kita berguru. Dan akhirnya ini tentang praktek Torekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara bagi kawan-kawan atau saudara pendengar yang nantinya ingin belajar tentang kiblat jasmani, kiblat rohani, nanti bisa mendekat di sini. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.